target dari RPJP ya. RPJP dari 2025 ini sendiri adalah bagaimana kita bisa mencapai Indonesia Emas 2045. Nah, dalam hal ini salah satu kondisi khusus persyaratan utama adalah kita harus menyediakan sumber daya manusia yang kompeten ya, yang berdaya saing. Nah, dalam hal ini bukan saja sumber daya manusia secara umum, tetapi juga bagaimana ASN ini juga berdaya saing dan kompeten. Ini merupakan sambungan ya, bukan saja berdiri sendiri di dalam RPJP, tetapi merupakan kebijakan yang continuous, kebijakan yang berkelanjutan. Mulai dari RPJM 2020-2024 ini, kita harus menciptakan sumber daya manusia ASN yang kompeten dalam hal ini. Ada beberapa kompetensi dari sumber daya manusia yang ASN dalam hal ini yang harus dipenuhi. Salah satunya adalah bagaimana mereka bisa berkoordinasi, berkomunikasi lebih baik, kemudian mengelola perubahan, dan juga bagaimana mereka itu bisa melakukan peningkatan wawasan ya secara berkebangsaan, dan bagaimana hubungan antara sistem merit dengan kompetensi itu sendiri adalah bagaimana kita sebenarnya ingin memberikan penghargaan yang sebesar-besarnya bagi sumber daya manusia ASN yang mempunyai kompetensi yang cukup baik dengan prestasi yang cukup baik. Jadi dalam hal ini merupakan suatu sistem yang cukup linear ya. ASN yang berkompetensi, yang mempunyai potensi yang baik, bisa mengoptimalkan potensi tersebut dalam menjalankan tugasnya, tentunya akan mendapatkan penghargaan yang sebesar-besarnya. Intinya adalah bagaimana kita merelatekan ya antara prestasi, kompetensi, dan capaian dari pembangunan ini dengan sistem penghargaan kepada ASN itu sendiri. Kami mempunyai visi bahwa seluruh sistem merit di ASN ini melalui satu single sistem salary. Bagaimana kita bisa memberikan penghargaan kepada seluruh ASN dimanapun mereka, kementerian lembaga apapun mereka, ini dengan satu sistem single salary, sehingga tidak ada lagi perbedaan antara kementerian lembaga kecuali bahwa mereka itu dibedakan berdasarkan prestasinya, gitu, capaiannya, dan juga sebenarnya kompetensinya itu sendiri, kompetensi yang digunakan secara optimal. Itu yang kami harapkan ya. Dengan demikian kompetensi tadi yang ternyata memang dimiliki di luar harapan seharusnya bisa dioptimalkan oleh pemerintah ya, sehingga mereka bisa menghasilkan suatu capaian prestasi yang seharusnya bisa luar biasa juga. Terkait target dari pemetaan potensi kompetensi, ini sesuai dengan program proyek prioritas nasional yang ditugaskan dari pemerintah terkait pemetaan potensi kompetensi ASN, tentunya terkait dengan bagaimana potensi kompetensi para pejabat administrator, pejabat fungsional media sampai dengan jenjang pejabat pelaksana. Ada beberapa yang menjadi pemetaan potensi kompetensi, mulai dari kompetensi manajerial, kemudian sosiokultural, kemudian emerging skill, dan literasi digital. Adapun emerging skill ini para ASN membutuhkan kompetensi ke depan terkait dengan inovasi, kreativitas, kemudian inisiatif, kemudian analisis, dan juga terkait beberapa pemecahan atau problem solving dari permasalahan terkait dengan tugas dan fungsi daripada ASN tersebut. Karena tentunya para pejabat administrator, pejabat fungsional media ini yang akan duduk pengembangan karirnya menjadi para pejabat pimpinan tinggi pratama di masing-masing instansi. Adapun hasil pemetaan potensi kompetensi adalah untuk mempercepat proses implementasi daripada manajemen talenta nasional, di mana seluruh PNS telah diberikan pembinaan melalui sistem merit.
dan tentu beberapa instansi telah mendapatkan predikat sangat baik. Nah, tentu sangat baik ini harus segera diimplementasikan manajemen talenta untuk upaya salah satu pertama adalah suksesi planning terkait pengisian para pejabat pimpinan tinggi pratama media yang tentunya akan kosong terkait dengan pensiun dan juga beralih kepada jabatan fungsional utama lainnya. Kemudian berikutnya, untuk para pejabat yang belum memenuhi target di 9 box yang ke-9, tentu ini akan digunakan untuk pengembangan kompetensi bagi para PNS, bisa melalui pendidikan pelatihan, kemudian juga bisa melalui coaching, mentoring atau belajar sendiri, kemudian juga bisa melalui berbagai pengembangan. Ini adalah untuk mendukung, meningkatkan indeks profesionalitas ASN. Dan juga ke depan dimulai 2022 seluruh instansi akan diberikan penilaian terkait dengan indeks penerapan dari manajemen talenta. Jadi sesungguhnya pembinaan PNS melalui sistem merit intinya adalah di manajemen talenta. Ini mudah-mudahan bisa memotret ke depan para pemimpin yang akan duduk di pemerintahan ini betul-betul pemimpin leader yang memahami terkait dengan pemanfaatan IT, kemudian juga dia bisa mengambil keputusan dan juga bisa menyelesaikan permasalahan terkait dengan tugas dan tanggung jawabnya. Dan semoga ke depan pemerintahan melalui good governance ini terwujud sehingga Indonesia makmur semakin jelas bisa kita wujudkan, termasuk Indonesia maju pada tahun 2045 dan juga world class untuk ASN di 2024 ini juga bisa kita wujudkan.